Selamat sore, bersama saya Sandy Sopakua. Jumpa lagi kita pada KPA Online Tamrin. Masih dengan bacaan kisah pengharapan yang ditulis oleh Ellen G. White, mari kita ikuti lanjutannya ke bagian ke-21. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan sebagian dari pelajaran-Mu, berkatilah agar pelajaran ini dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, Selamat dan Penebus kami. Amin. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Matius 26 ayat 54. Murid-murid merasa putus asa dan kecewa ketika Yesus membiarkan dirinya ditangkap oleh musuh-musuhnya. Murid-murid Yesus mulai khawatir mengenai keselamatan nyawa mereka, dan mereka semua lari meninggalkan Dia. Yesus ditinggalkan di tangan para pembunuh. Oh, betapa suatu kemenangan bagi setan, dan beberapa sesuatu yang sangat menyedihkan dan mendukakan bagi malaikat Allah. Malaikat-malaikat yang suci dari surga harus menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Mereka dengan cermat mencatat setiap penghinaan dan penistaan yang ditujukan ke atas anak Allah dan melaporkan setiap rasa sakit dan pedih yang diderita oleh anak Allah itu. Agar sekali kelak, setiap orang yang terlibat dalam kejadian itu akan melihat kembali pertunjukan yang nyata. Pencobaan Kristus. Setan dan para malaikatnya yang jahat sibuk di ruang pengadilan, menarik simpati dan pikiran manusia. Di seluruh permukaan bumi dikotori dan dicemari oleh pengaruh mereka. Mereka mempengaruhi para imam kepala dan tua-tua untuk menghina dan melecehkan Yesus dengan hal-hal yang memberatkan kemanusiaannya untuk dia tanggung. Adalah maksud setan agar dengan siksaan dan kekejaman itu akan membuat dia mengeluarkan persungutan atau keluhan, atau mendorong dia menunjukkan kuasa ilahinya guna melepaskan diri dari kebengisan kumpulan orang banyak, dan dengan demikian merusak rencana keselamatan itu. Penyangkalan Petrus. Petrus mengikuti Yesus sesudah penyangkalan kepadanya. Dia merasa cemas melihat apa yang telah terjadi kepada Yesus. Tetapi ketika dia dikatakan sebagai salah seorang muridnya, rasa takut terhadap keselamatannya membuat dia berani menyatakan bahwa dia tidak mengenal orang itu. Murid-murid dikenal dari budi bahasa mereka yang murni, dan Petrus untuk meyakinkan para penuduh bahwa dia bukan murid Yesus, dia menyangkal untuk yang ketiga kalinya dan mengutuk dan bersumpah. Yesus yang berada agak jauh dari Petrus memandang dan menatap dia dengan perasaan sedih. Kemudian Petrus mulai menyadari dan mengingat perkataan Yesus yang diucapkan kepadanya di ruang atas dan juga pernyataan yang penuh semangat. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Matius 26 ayat 33. Dia telah menyangkal Tuhannya bahkan dengan kutukan dan sumpah, tetapi pandangan Yesus meluluhkan hati Petrus dan menyelamatkannya. Dia menangis dalam kepedihan hati dan menyesali dosa terbesarnya, dan dia berubah. Kemudian dia menyediakan diri untuk memberi kekuatan kepada saudara-saudaranya. Di ruang pengadilan, orang banyak menuntut darah Yesus. Para serdadu dengan kasar dan kejam memukuli dia, memakaikan jubah ungu raja yang usang kepadanya, dan melilitkan mahkota duri ke atas kepalanya yang suci, dan memberi kepadanya sebatang buluh di tangannya, dan kemudian berlutut menyembah di hadapannya, dan mengolok-ngolok dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Yohanes 19 ayat 3. Kemudian mereka mengambil bulu itu dari tangannya dan memukul mahkota duri di kepalanya
yang menyebabkan darah mengalir pada wajah dan janggutnya. Yesus mengetahui bahwa semua malaikat menyaksikan pertunjukan kemanusiaannya. Malaikat yang paling lemah pun dapat melepaskan Yesus, membuat orang banyak yang mengolok-olok itu hilang kuasanya. Yesus mengetahui bahwa apabila dia meminta kepada Bapanya, maka para malaikat dengan segera akan membebaskan dia. Namun hal itu akan memungkinkan bagi dia mengalami kekejaman orang bengis itu yang akan membatalkan rencana keselamatan. Yesus tetap sabar dan rendah hati di hadapan orang banyak yang sedang marah. Ketika mereka menghina dan mencaci maki dia, mereka meludahi wajahnya, wajah yang sama di mana mereka suatu hari hendak menyembunyikan diri darinya, yang akan memberi terang kepada kota Allah dan akan bersinar lebih terang dari cahaya matahari. Kristus sama sekali tidak memperlihatkan kemarahan kepada orang penganiaya itu. Mereka menutupi kepalanya dengan kain usang dan matanya ditutup, kemudian menampar dia dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" Lukas 22 ayat 64. Beberapa dari murid-muridnya ada yang berani masuk ke tempat di mana Yesus berada dan menyaksikan dia diadili. Mereka mengharapkan dia untuk mempertunjukkan kuasa ilahinya, melepaskan dirinya dari tangan para penganiayanya, dan menghukum mereka yang sudah berbuat kejam kepadanya. Pengharapan mereka akan muncul dan tenggelam setiap saat. Kadang-kadang mereka merasa ragu-ragu, rasa takut bahwa mereka ditipu. Tetapi suara yang mereka dengar di bukit itu dan kemuliaan yang mereka lihat di sana menguatkan iman percaya mereka bahwa Dia adalah Anak Allah. Mereka dipanggil untuk menyaksikan apa yang mereka lihat, mukjizat Yesus untuk kesembuhan orang sakit, mencelikan orang buta, membuat orang tuli bisa mendengar, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan mendiamkan angin ribut dan laut yang bergelombang. Mereka tidak dapat percaya bahwa dia harus mati. Mereka mengharapkan bahwa dia akan berdiri dalam kemuliaan dan dengan suaranya mengusir kerumunan orang yang haus darah itu bubar. Seperti ketika dia masuk ke dalam bait suci dan mengusir para pedagang dan penukar uang yang menjadikan rumah Allah sebagai tempat berjualan. Ketika mereka lari dari dia, seolah-olah ada pasukan serdadu yang mengejar mereka. Para pengikut itu mengharapkan bahwa Yesus akan memperlihatkan kuasanya yang akan meyakinkan mereka bahwa dia adalah Raja Israel. Pengakuan Yudas. Yudas diliputi penyesalan yang mendalam dan malu terhadap tindakan pengkhianatannya kepada Yesus. Ketika dia menyaksikan penderitaan yang harus dia tanggung, dia menyesal. Dia mengasihi Yesus, tapi dia lebih cinta uang. Dia tidak menyangka bahwa Yesus akan membiarkan dirinya dianiaya orang banyak oleh karena perbuatannya. Dia mengharapkan dia membuat suatu keajaiban dan melepaskan dirinya dari mereka. Tetapi ketika dia melihat kebengisan orang banyak di ruang pengadilan dari orang yang haus darah itu, dia diliputi perasaan bersalah yang sangat mendalam. Ketika mereka dengan amarah yang meluap-luap mengecam Yesus, Yudas menerobos orang banyak itu, mengakui bahwa dia telah berdosa dengan mengkhianati darah orang yang tidak bersalah. Dia menawarkan kepada imam besar uang perak yang dibayarkan kepadanya dan meminta kepada mereka untuk melepaskan Yesus. Suatu pernyataan bahwa dia sama sekali tidak bersalah. Dalam waktu singkat, kemarahan dan persungutan imam-imam itu terhenti. Mereka tidak ingin orang banyak mengetahui bahwa mereka telah menyuap salah seorang murid Yesus untuk mengkhianati dan menyerahkan dia kepada mereka. Mereka mau menyembunyikan fakta bahwa mereka telah menangkap Yesus seperti seorang pencuri. Tetapi pengakuan Yudas dan penyesalannya, perasaan bersalah secara lahiriah yang ditunjukkan di hadapan orang banyak memperlihatkan bahwa itu adalah kebencian. Demikian pembahasan kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa.
Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mempelajari sebagian dari firman-Mu. Berkatilah dengan firman-Mu ini dapat membuat kami lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Demikian pelajaran kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.